Jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang layang-layang, bagian dari materi tentang segi 4, juga belajar tentang luas layang-layang. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, kita mulai dengan pengertian layang-layang ya. Kita lihat ini. Layang-layang dibentuk dari gabungan dua segitiga sama kaki yang panjang alasnya sama dan berimpit ya. Ini ada segitiga sama kaki, ini kakinya sama. Kemudian ini alasnya, kemudian ada segitiga lain lagi, alasnya berimpit, ini kakinya sama, maka bangun datar yang terbentuk ini merupakan layang-layang ya. Pengertiannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang sifat-sifat layang-layang. Kita lihat ini ada layang-layang A, B, C, D ya. Ini sisinya ini sama, ini dengan ini sama ya. Oke. Sifat yang pertama itu pada setiap layang-layang masing-masing sepasang sisinya sama panjang ya. Ini sama panjang, kemudian ini juga sama panjang. Oke ya. Kemudian yang kedua, pada setiap layang-layang terdapat sepasang sudut berhadapan itu sama besar. Ini sudut B dengan sudut D-nya itu sama besar ya. Oke, kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga itu pada setiap layang-layang salah satu diagonalnya itu membagi dua sama panjang diagonal lain dan saling tegak lurus ya. Ini ada diagonal, ini membagi diagonal BD ini sama panjang, ini panjangnya sama ya. Kemudian di sini tegak lurus, ini sama, kemudian ini tegak lurus menjadi seperti itu. Oke, paham ya, bisa dimengerti ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang luas layang-layang ya. Ini ada layang-layang ABCD ya. Oke, ini adalah diagonal AC, ini diagonal BD ya. Oke, luas layang-layang itu adalah setengah diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Misalnya diagonal 1 itu adalah AC, diagonal 2-nya adalah BD. Maka luas layang-layang itu menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti, gampang ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat ya, contoh yang pertama ini. Kita lihat, pada layang-layang ABCD berikut, besar sudut ABC-nya adalah 105 derajat, dan sudut ADB-nya adalah 70 derajat. Tentukan yang pertama itu besar sudut BAC, kemudian yang kedua itu besar sudut CBD ya. Kita lihat ini gambarnya, layang-layangnya ya. Oke, kemudian besar sudut ABC-nya itu adalah 105 derajat di sini. Oke, kemudian di sini adalah besarnya 70 derajat ya. Ini adalah sudut ADB. Oke. Kemudian ini siku-siku, ini diagonalnya saling siku-siku ya. Maka sekarang kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama adalah besar sudut BAC ya. Besar sudut BAC ini ya. Besar sudut BAC ini ya. Oke, itu sama dengan sudut DAC ya, sudut DAC di sini. Berarti ini besarnya sama. Oh, berarti nanti caranya adalah di sini kan 90 derajat. Berarti nanti sama dengan 180 derajat. Ini jumlah segitiga, jumlah sudut dalam suatu segitiga itu kan 180 derajat. Ini dikurangi 70 derajat ditambah 90 derajat di sini ya. Jadi 180 derajat dikurangi 90 ditambah 70 itu sama dengan 20 derajat ya, menjadi seperti ini. Jadi sudut BAC-nya adalah 20 derajat. Nah, sekarang kita cari sudut CBD ya. CBD di sini berarti ya. CBD ya, oke. Kita lihat sudut CBD-nya itu sama dengan ini 105 derajat, ini dikurangi 70 derajat karena di sini 70 derajat, di sini 70 derajat ya, berarti di sini 70 derajat. Kalau ini 105 berarti di sini adalah 105 dikurangi 70 derajat itu hasilnya sama dengan 35 derajat. Paham? Bisa dimengerti ya? Gampang ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang lihat contoh yang kedua ya. Tentukan besar sudut-sudut dari layang-layang berikut ya. Oke, yang pertama bentuk layang-layangnya seperti ini. Ini adalah layang-layang ABCD, di sini sudutnya 55 derajat, ini 96 derajat ya. Oke, berarti di sini sudutnya nanti
juga 96 derajat ya. Kita lihat penyelesaiannya. Berarti besar sudut B itu sama sudut D itu sama dengan sudut B, itu besarannya sama dengan 96 derajat. Ini sudah ketemu, berarti tinggal kita cari sudut C-nya ini ya. Sudut C itu ini kan jumlahnya 360 derajat semuanya, berarti sudut C adalah 360 derajat dikurangi ini 55 derajat ditambah 96 derajat ditambah 96 derajat yang di sini ya. Itu maka hasilnya sama dengan 113 derajat. Gampang, bisa dimengerti. Oke, lanjut yang B ya. Oke, ini layang PHRS ya. PHRS ini sudutnya 42 derajat. Di sini 59 derajat ya. Maka kita cari yang pertama itu adalah besar sudut PSG ya. PSG itu sama dengan sudut PHS, ini besarnya sama dengan 42 derajat ya. Oke, kemudian besar sudut RSG ya. Ini RSG itu sama dengan ini ya. Sudut RGS itu besarnya sama dengan 59 derajat, paham ya? Oke, kemudian sekarang kita tentukan besar sudut P-nya yang di sini ya. Besar sudut P ini. Oke, ini jumlahnya kan 180 derajat, berarti 180 derajat dikurangi 42 derajat ditambah 42 derajat, atau hasilnya sama dengan ini 96 derajat. Paham? Bisa dimengerti? Nah, sekarang kita tinggal mencari besar sudut R ya. Ini tetapi Pak Guru Toto matikan kameranya dulu ya. Oke, ini Pak Guru Toto sudah matikan kameranya supaya cukup tempatnya di sini ya. Untuk mencari sudut R ini hampir sama dengan cara mencari sudut P di sini ya. Tadi kalau sudut P ini kan 180 dikurangi ini 42 derajat. Ini juga 42 derajat. Kalau begitu mencari sudut R juga 180 derajat dikurangi 59 derajat ditambah di sini adalah 59 derajat ya. Kita lihat penyelesaiannya menjadi seperti ini. Ya, oke, atau hasilnya menjadi sama dengan 62 derajat. Gampang, bisa dimengerti? Baik, lanjut. Oke, sekarang contoh yang ketiga ya. Kita lihat ini contoh yang ketiga. Layang-layang ABCD panjang diagonal AC itu adalah 1,5 kali diagonal BD ya. Jika luas layang-layang itu adalah 108 cm persegi, tentukan panjang diagonal AC ya. Kita lihat penyelesaiannya, kita buat gambarnya dulu. Ini adalah layang-layang ABCD ya. Kemudian panjang diagonal AC ini adalah 1,5 kali diagonal BD ya. Kita tentukan luas layang-layang ya. Luas layang-layang ini ya, ini diagonal AC itu sama dengan 1,5 kali diagonal BD. Kemudian luas layang-layang itu adalah setengah di 1 kali D2. Luasnya itu adalah 108 di sini. Kemudian sama dengan setengah di satunya adalah AC. Kemudian di 2-nya adalah BD ya. Oke, kemudian 108 itu sama dengan setengah kali AC-nya itu ini 1,5 kali BD ya, 1,5 BD dikalikan BD. Kemudian ini kan 3/2, nanti kalau dikalikan menjadi 3/4 BD kuadrat ya, menjadi seperti ini. 108 sama dengan 3/4 BD kuadrat, atau BD kuadrat itu sama dengan ini dikalikan 108 dikalikan 4 dibagi 3 menjadi seperti ini, atau hasilnya adalah 144, maka BD-nya itu akar dari 144 itu adalah 12 cm, yaitu BD-nya. Nah, kita mencari panjang AC itu tadi 1,5 BD ya. Oke, jadi panjang AC itu 1,5 BD, BD-nya adalah 12. Ini kita rubah, ini adalah 3/2, 1,5 itu. Ini 36 dibagi 2, hasilnya adalah 18 cm, menjadi seperti itu. Gampang, bisa dimengerti? Lanjut. Nah, sekarang lihat contoh yang keempat ya. Kita lihat ini pada gambar berikut. Belah ketupat berada di dalam layang-layang. Hitunglah luas daerah yang berwarna hijau itu ya. Nah, ini gambarnya ya. Ini belah ketupat, ini sisinya sama semua. Ini berada di dalam layang-layang ini ya. Ini panjang diagonal satunya yang di sini. Ini adalah 20 cm, yang di sini adalah 16 cm ini ya. Oke, maka mencari luas daerah yang berwarna hijau itu menjadi seperti ini. Sama dengan luas itu sama dengan luas layang-layang
dikurangi luas belah ketupat ya ini. Jadi yang berwarna hijau ini adalah luas layang-layang, kemudian dikurangi yang berwarna putih ya. Oke, ini setengah kali D1 kali D2 layang-layang, D1-nya itu adalah 20 kali 16, kemudian luas belah ketupat itu setengah kali D1-nya 8, D2-nya adalah 16 menjadi seperti ini. Kita hitung saja hasilnya menjadi sama dengan 160 dikurangi 64 atau hasilnya menjadi 96 cm persegi. Jadi luas daerah yang berwarna hijau ini adalah 96 cm persegi. Gampang, bisa dimengerti? Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.